wisata tahunan CU Pancur Solidaritas Tahun Buku 2022. Kegiatan ini akan diikuti oleh utusan dari 13 kantor cabang, para aktivis, dan nanti sore kita akan kedatangan narasumber kita. Cepat! Roh Societas, Proses Societas! Unity Power, yes, yes, yes. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Perkuat kinerja keuangan sosial untuk CUPS berkelanjutan diusung sebagai tema RAT tahun buku 2022 yang berlangsung pada hari Sabtu 25 Februari 2023 di Ballroom Hotel Aston Ketapang. Untuk warm up atau pemanasan event tahunan ini, sehari sebelumnya dilaksanakan kegiatan talkshow yang selaras dengan tema RAT. Ada 2 talkshow yang diikuti oleh 164 peserta yang terdiri dari 80 orang utusan dan 84 aktivis CUPS ini. Selanjutnya, mari kita masuk ke acara talkshow sesi pertama mengenai kinerja sosial dan pendampingan. Kita sambut Bapak Abdu atau Kang Acil bersama moderator kita Bapak Irwin dan Bapak Yosef Alan Wandoyo untuk naik ke atas panggung. Kita berikan tepuk tangan. Talkshow sesi pertama mengusung topik menggalakkan potensi ternak ikan di kalangan anggota CUPS sebagai giat dari kinerja sosial. Sebagai pembicara adalah Muhammad Abdu atau lebih dikenal dengan Kang Acil. Kemudian Yosef Alan Wandoyo SE yang juga Kepala Bagian Sosial Performance Management atau SPM. Sementara moderator adalah FD Erwin yang juga Kepala Bagian Bisnis dan Pemasaran. Selama ini kan CU lebih besar bergerak di kinerja keuangan. Jadi SPM kita hadir di sini untuk oleh lembaga untuk bagaimana menerjemahkan program-program sosial yang sudah dibuat oleh lembaga dalam kegiatan real yang ada. Oh ya, kemudian apa saja yang sudah dilakukan SPM untuk menjadi gambaran bagi anggota kita ini, Pak Wan sekarang? Baik Pak Erwin, jadi kita dari bulan April tahun 2022. Kemudian selama tahun 2022 itu kita coba mendampingi anggota. Jadi kita mencoba mendampingi usaha anggota saat ini yang sudah kita lakukan Pak Erwin. Oke. Nah, bicara tentang ikan nih, kita mau tahu seperti apa sih Bang Kang Acil peluang ikan di Ketapang itu seperti apa potensinya? Kalau melihat potensi Ketapang, wow, luar biasa. Jadi kalau di dalam teori MIN itu kalau kita dihadapkan dengan sesuatu yang susah dicari kemudian harganya tinggi, justru itulah peluang kita, disitulah kita akan hidup gitu kan. Jadi saya lihat ini sampai saat ini alhamdulillah ada data di saya 80% ikan yang kita konsumsi di Ketapang itu datang dari luar. Dari Kalteng, dari Pontianak. Sedangkan perairan Ketapang, bumi Ketapang ini luar biasa luasnya. Kemudian yang saya lihat kemampuan dari nelayan itu belum maksimal. Ya, belum maksimal. Kemudian kalau nelayan ini kendalanya di musim. Begitu musim angin barat, mereka cenderung untuk tidak beraktivitas. Jadi satu-satunya jawaban adanya di budidaya. Kalau budidaya ini tidak ada masalah kapan kita mau panen, kapan kita harus menanam. Setelah pemaparan Kang Acil dan Pak Wawan, kegiatan pun dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Bagaimana bisa terkoneksi dengan CU dan harapannya ke depan? Silakan Mas Bayu. Kami dari Dusun Tanjungpal, Nateku ini ujung timur Kecamatan Kendawaran.
Kerjaan kami di sana sebagai budidaya ikan bandeng dan udang windu. Kesulitan kami di sana jika ada musim barat, terjangan air pasang itu musibah besar bagi kami. Dan datangnya CU ke wilayah kami itu suatu semacam impuls bagi kami gitu untuk permodalan. Dan adanya CU juga kami bisa bertemu dengan Kang Acil, bisa menimba ilmu dengan Kang Acil. Terima kasih buat CU, tolong tepuk tangannya. Silahkan bertanya seputar ikan, ya, budidaya ikan dan sebagainya. Nanti kita akan minta Kang Acil ya, supaya kita diskusi kita bisa lebih luas seperti itu. Silahkan, mungkin ada yang ingin bertanya atau apa, silahkan. Saya Sapriun, kebetulan saya jadi anggota CU ini baru ya. Tadi yang disampaikan oleh Kang Acil benar sekali. Jadi ketika musim barat, kita di sini kan ada istilah banjir. Banjir kalau pada saat tangkapan melimpah. Cuma yang jadi persoalan di kita di Ketapang ini, satu sisi kapal besar tidak boleh beroperasi. Kapal-kapal yang izinnya itu yang 5 GT sampai 10 GT itu adalah kewenangan daripada provinsi. Pertanyaannya, apa nama produk CUPS yang memfasilitasi pinjaman petani khususnya bidang perikanan? Bagaimana perbedaan pengelolaan perikanan? Yang pertama, kontur tanah air atau air tawar, air muara atau payau, dan atau air laut. Berapa minimal lahan atau kolam atau tambak yang minimalnya yang harus kita sediakan? Baik, jadi menjawab pertanyaan Bapak, untuk pinjaman yang ada, kita kolaborasi dengan teman-teman di bagian kredit. Untuk awal tahun 2020 ini kita menggunakan pinjaman produktif, Pak. Kalau ikan budidaya ini baik lele, nila itu tidak akan pengaruh biarpun gembung harga 3.000, karena pasar lele itu nila tuh ada, belum ada gembung, pecel gembung belum sampai saat ini baru ada pecel lele, dan jadi pasarnya stabil. Yang kemudian kita juga dari pemerintah pusat sana itu ada satu program di mana kapal-kapal kecil ini tidak bisa lagi mendapat ikan di perairan dalam, di perairan kecil air ikannya sudah beda. Jadi solusinya melihat mencari jenis ikan, spesies ikan yang bisa adaptasinya tinggi, toleransinya tinggi, yaitu ikan nila. Maka dikonvert dari darat ke laut. Jadi ikan nila ini bisa hidup di air 1924 ppt ya. Jadi muncullah nila salin. Jadi solusi itu terus kita berikan ke masyarakat. Jadi yang takut kalau budidaya ini kita yang menentukan kapan kita mau panen, kita harus tanam, baik itu di perairan payau ataupun di perhuluan air tawar ataupun di pesisir air yang 1924 ppt, bisa dilakukan. Yang susah itu satu, tahu nggak? Mencoba susah sekali. Kalau kuliah mau 3 tahun ya Pak ya. Jadi sebelum mengenalkan diri saya di P2MKP, Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan. Di bawah kami ini ada 5 bidang. Satu, di sini ada pembibitan. Yang kedua ada pembesaran. Yang ketiga ada pakan. Yang keempat ada olahan. Yang kelima ada pemasaran. Bisa dibaca? Ya mohon maaf aja, karena saya tidak sekolah lagi. Dari dulu memang saya tidak bisa begitu. Tapi insya Allah ada di sini, yakin ada di sini. 5 bidang ini semua all in. Ada
duitnya. Ya. Pertama pembibitan. Pembibitan ini memerlukan kesungguhan ya, karena berbicara masalah telur, berbicara masalah larva, tetapi sirkulasi keuangannya laju di sini. Di sini ada pembibitan, kemudian ada pembesaran, ada olahan, ada pakan, ada olahan dan pemasaran. Insya Allah nanti pakan, karena gini, ini bingung waktunya sebentar. Pakan ini kebutuhan Ketapang dan KKU sampai sekarang 462 ton. Wow, luar biasa. Semua datang dari mana? Dari Semarang. Di pasar Bokoyak 1 kilo sama dengan 15.000. Kalau kita buat cuma 7.250 rupiah. Basalnya, bahannya semua ada di Ketapang. Jadi begitu kalau setiap saya memberikan materi, ini kan kalau saya paparkan banyak banget, Bu, Pak, nggak cukup waktunya. Begitu terakhir finishing pasti klasik. Apa masalahnya? Wadah. Iya. Silakan saya berbicara. Pada kesempatan itu, Gugah Sundana yang juga putra dari Kang Acil menyampaikan kiat-kiat membuat komposisi pakan buatan. Saya ke perikanan. Oke, di sini kita ada soal. Dari tadi kita lihat tentang yang sering Bapak lakukan, ditambah tentang pembudidaya, tentang pembibitan dan lain sebagainya. Kali ini saya ingin berbagi tentang apa yang sudah saya dapatkan di universitas yang saya tempuh. Di depan diketahui Pak Abdul hendak membuat pakan dengan kandungan 30% protein. Oke, di sini protein penggerak adalah 13%. Oke, sebenarnya banyak cara yang digunakan untuk menghitung protein pakan, yaitu salah satunya dengan menggunakan percent square. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, tadi sudah disampaikan ya, walaupun waktu kita cukup singkat, tapi kita banyak hal yang ingin dapat kita dapatkan ya. Bagaimana dengan ikan tadi, gizi juga terpenuhi, kemudian kita bergerak lewat budidaya, lalu menjadi sektor pendapatan andalan. Ya, saya percaya dan yakin, kita semua yakin bahwa anggota-anggota CU nantinya banyak yang menekuni ini dan menjadikan perikanan menjadi salah satu sektor pendukung ekonominya. Di akhir kegiatan disampaikan juga kenang-kenangan untuk Kang Acil, sang begawan budidaya ikan di Kabupaten Ketapang. Talkshow ini diharapkan menjadi stimulus dan motivasi bagi anggota CUPS untuk mengoptimalkan potensi kewirausahaan. Bagian SPM CUPS dalam hal ini siap melakukan kolaborasi dan pendampingan. Anggota maju, CU-nya pun kuat. Salam pemberdayaan.